Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk pertemuan hari ini, Mas Restu bisa memimpin doa. Silakan. Sebelumnya duduk siap, baik. Sebelum mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebagai pembukaan salat dan berdoa. Doa selesai, istirahat. Terima kasih. Untuk semuanya, ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya? Baik, Nihil tidak masuk ya? Baik, terima kasih. Oke, untuk hari ini, gimana kabarnya? Baik semuanya? Baik. Baik. Tadi sebelum hari ini tadi, ada kelas meeting? Iya. Ada yang sudah ikut lomba tadi? Belum sama sekali. Kita ice breaking dulu. Oke. Boleh. Simpel-simpel aja. Oke. Ikuti gerakan saya. Oke. Tangan di atas. Oke. Putar-putar. Ikuti gerakan saya ya. Pegang kepala. Siapa? Siapa yang megang kepala tadi? Ayo. Ini pemanasan, oke. Oke, terima kasih. Tujuan kita hari ini adalah untuk bagaimana kita mengetahui terkait perencanaan karir. Nah, ini nanti kalian sudah kenaikan kelas kemarin. Nah, ini sudah mulai. Jadi nanti harus kelas 12 sudah harus dipersiapkan terkait rencananya, terkait karir-karir semuanya. Bahwa tujuannya adalah nanti kalian bisa membandingkan ada pilihan dari bekerja, dari melanjutkan studi, atau nanti wirausaha. Kalau menikah enggak ya? Kita lagi, Pak. Menikah karir apa enggak? Bukan ya? Bukan. Oke. Tugasnya adalah nanti saya jelaskan dulu. Nanti dibuat kelompok ya. Ada 24 siswa, 24 anak. Nanti kita bagi 6 kelompok. Nanti ada 4-4. Nah, nanti yang membuat nanti terkait materi nanti dari PBL, problem based learning nanti. Nah, itu nanti ada bekerja. Siapa yang bekerja? Oke. Nanti ada yang melanjutkan kuliah. Oke. Dan wirausaha. Oke. Terima kasih. Nah, dan juga nanti ada tugas individu yang harus dikerjakan. Nanti sekitar 2 hari ya. Bisa dikumpulkan ke Bapak nanti. Untuk itu kita mulai. Yang pertama terkait ini adalah perencanaan karir. Ini tujuannya bahwa peserta didik mampu menelaah pilihan karirnya dengan benar. Dan peserta didik mampu menunjukkan pilihan karir sesuai dengan paket keahliannya. Karir. Ada yang bisa mengartikan karir? Oke. Jadi karir itu suatu proses perjalanan hidup kita, mulai dari kita kuliah atau memilih untuk bekerja atau wirausaha, itu termasuk proses perjalanan hidup yang bisa disebut dengan karir. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Nah, oke, kita lihat video ini terlebih dahulu. Lulus sekolah menengah, sebuah hal yang menjadi penantian besar dari para berseragam putih abu. Semuanya akan berpikir bahwa kehidupan selanjutnya pasti akan jauh lebih baik. Untuk yang akan langsung menjadi pejuang rupiah, mereka beranggapan bahwa setelah semua ini, aku akan mencari uang dan hidupku akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan yang akan mengemban ilmu di bangku kuliah,
Mereka juga berpikir, aku pasti akan masuk ke perguruan dan mengambil jurusan yang aku idam-idamkan. Namun kenyataan berkata semua itu bukan hal yang mudah, ataupun hal yang hanya dilakukan dengan sekedar membalikkan telapak tangan saja. Semuanya belum tentu sejalan dengan ekspektasi indah yang selalu terbesit di pikiran. Disinilah semuanya dimulai. Ada yang bisa cerita terkait video ini? Apa yang bisa diambil? Ya. Jadi untuk video ini itu menurut saya itu yang bisa diambil itu bagaimana kita itu harus memiliki planning atau tujuan di mana masa depan yang akan kita inginkan gitu loh Pak. Jadi jangan sampai kita itu terus juga harus kita lakukan. Jangan cuma berencana tetapi tidak kita lakukan juga gitu. Baik, oke, terima kasih. Jawaban plus. Ini ada tugas untuk kelompok kita hari ini. Kita bagi jadi nanti 4, ya, 4. Nah, kalian nanti diskusi dengan 4 orang itu, 4 anggota kelompok, bagaimana strateginya, bagaimana kelebihan kelemahan terkait pilihan karir yang bekerja, yang melanjutkan juga melanjutkan, dan yang wirausaha juga wirausaha. Oke. Nanti dituliskan kelebihannya apa untuk yang bekerja, kekurangannya apa yang untuk bekerja, sama pun juga itu melanjutkan juga dan wirausaha. Nanti juga alasannya apa, kenapa ya saya harus bekerja, kenapa ya harus melanjutkan, apakah bisa, saya mau melanjutkan Pak, tapi tidak ada biaya. Oke, nanti bisa nanti dihubungi dengan BK, saya ingin melanjutkan Pak, oke nanti bisa melanjutkan sambil bekerja. Nah, banyak cara untuk itu. Nah, dan alasannya nanti dan strateginya nanti per kelompok. Oke. Untuk alat tulis sudah dipersiapkan? Sudah. Untuk kertasnya juga manila? Sudah. Nah, nanti Bapak harap nanti setelah selesai nanti langsung maju ke presentasi sini, nanti ada yang mewakili. Mungkin yang bekerja 1, melanjutkan 1, dan wirausaha 1 untuk presentasi di depan. Oke. Ada yang mau duluan? Oke, silakan. Kan tadi kita ada 3 pilihan, yaitu lanjut bekerja, lanjut kuliah, atau wirausaha. Kami memilih wirausaha. Alasan kami memilih menjadi pengusaha atau wirausaha adalah karena ketika kita memilih menjadi pengusaha daripada memilih melanjutkan kuliah atau bekerja, adalah ketika menjadi seorang pengusaha kita bisa menentukan bidang bisnis apa yang sesuai dengan passion atau kemampuan kita. Jadi banyaknya kelemahan dari kita memilih menjadi wirausaha itu adalah ketidakpastian waktu dalam menghasilkan pendapatan bahkan setelah mendirikan dan menjalankan usaha. Oke, terima kasih, kita berikan plus untuk kelompok wirausaha. Nah, yang selanjutnya, ya. Baik, permisi, mohon izin sebentar. Jadi kami dari 3 pilihan BMW tadi kami memutuskan untuk bekerja karena saat bekerja ada kelebihannya, yakni yang mandiri secara finansial. Nah, lalu yang kedua mendapatkan pengalaman bekerja. Di saat ini kita kan bisa mendapatkan keterampilan, skill soft skill kita bisa kembangkan karena pengalaman kerja tersebut. Lalu start usia produktif lebih awal. Start usia produktif lebih awal dan panjang di usia lulus SMK ini, jadi kita sudah bisa dikatakan produktif karena sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Tapi di antara kelebihannya juga ada kekurangannya. Yang pertama yakni jenis profesinya terbatas. Lalu yang kedua, jenjang karir tidak sebaik S1 karena beberapa karir di dalam negeri rata-rata harus minimal S1 kan. Nah, maka dari itu kekurangannya ada dari sini. Lalu persaingannya ketat karena rata-rata perusahaan akan memilih lulusan S1. Nah, maka dari itu alasan kami untuk memilih bekerja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi terkait bekerja? Ya, kenapa strateginya?
Kalau strategi yang di tim kami itu ada menguasai materi sejak awal. Jadi saat kita memutuskan untuk bekerja, pastinya kita juga harus memahami materi-materi, terutama kalau kita di SMK nih. Contohnya saya itu jurusannya farmasi, otomatis materi-materi informatis yang harus saya ketahui. Dan yang terakhir ada etika dan sikap kerja, karena etika itu sendiri yang bakal menentukan kualitas diri kita sendiri. Sikap kerja seperti loyalitas yang pastinya juga dibutuhkan oleh perusahaan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, untuk yang kuliah. Siapa? Oke, silakan. Selamat siang semuanya, permisi kami dari kelompok melanjutkan kuliah akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Nah, dari setelah sekolah ini kan biasanya anak-anak itu berpikiran untuk melanjutkan kuliah agar mendapatkan kerja yang lebih baik. Nah, beberapa kelebihan dari melanjutkan kuliah itu yang pertama adalah meningkatkan kualifikasi diri. Jadi ketika kita melanjutkan kuliah, kita akan meningkatkan apa yang kita bisa, bakat kita akan terasah di tempat kita kuliah, jadi akan lebih menguasai tentang diri kita juga. Nah, kemudian ada keterampilan tambahan dari kuliah ini, kita akan mendapatkan keterampilan yang lain daripada yang kita sudah dapatkan di SMK atau sekolah menengah sekolah menengah atas yang sudah kita tempuh. Baik, saya izin melanjutkan. Yang kemudian tentunya ketika kita melanjutkan kuliah, kita memerlukan strategi. Dan di sini kami menyusun beberapa strategi. Yang pertama, memilih jalur seleksi yang tepat. Tentunya untuk melanjutkan kuliah, kita memerlukan untuk memilih jalur seleksi yang tepat. Misalnya ketika kita ingin memasuki perguruan tinggi, dan itu harus memilih jalur yang misalkan SNMPTN atau SBMPTN, dan kita harus lebih menyiapkan semua itu. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri. Dengan kita melanjutkan kuliah, kita kepercayaan diri kita akan semakin meningkat, karena ketika lulus kuliah kita kan akan mendapatkan gelar seperti sarjana, seperti itu kan. Nah, maka dari itu kita akan menjadi lebih percaya diri dengan karena kita sudah memiliki gelar dan juga kita sudah memiliki ilmu yang sudah didapatkan tadi. Nah, jadi seperti itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin menanggapi atau ditanyakan? Ingin menanggapi? Ya, silakan. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana jalan keluar untuk para sarjana yang kebanyakan menganggur? Izin menjawab pertanyaannya. Jadi kan tadi sudah kita sebutkan juga kalau kita itu membutuhkan planning. Nah, ketika kita sudah melakukan sebuah pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu kuliah, kita harus tahu nih, apakah jurusan kita ini atau apakah yang kita pilih ini bisa meningkatkan peluang kerja kita. Nah, kalau memang sudah memiliki planning, harusnya kita sudah tahu bahwa setelah kuliah ini aku mau kemana sih, setelah kuliah ini aku harus gimana sih gitu. Hebat semuanya. Ya, terima kasih. Nah, itu semuanya dari presentasi kita semuanya. Ada yang dari bekerja, melanjutkan hingga wirausaha. Nah, goal kita ini adalah sebagus apapun kata motivasi, tidak akan merubah apapun jika kita diam tanpa aksi. Oke, sepakat? Oke. Oke. Untuk ini nanti kita sudah refleksi semuanya. Nah, nanti tolong untuk refleksi individu bisa dikerjakan di LKPD seperti yang ada di situ, di LMS, di halaman terakhir itu. Nah, nanti bisa dikumpulkan 2 hari Senin, Rabu ya? Oke, terima kasih atas semuanya. Hebat selalu, sukses selalu, dan tetap berusaha, tetap semangat. Oke? Sebelum pulang nanti tolong bangkunya dirapikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.